Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Aku. Desta Anggun, apa keterangannya? Hah? Izin. Desta Anggun, siapa lagi? Siapa? Ahmad Fikri. Apa keterangannya, nak? Sakit. Terus siapa lagi? Hah? Sudah, 2 orang. Kelvin, Muhammad Kelvin? Dua, izin. Terus Agus? Keluar. Ini sudah ya? Mau pemilihan? Dua OSIS. Ya. Oke, anak-anak. Ya. Selamat pagi. Sampai di mana pelajaran kita? Sampai di mana, Siti? Buat sedikit biar kedengaran. Iya, betul. Jadi pelajaran kita sudah sampai pada teks eksposisi bab 3 ya. Ya. Coba siapa yang masih ingat apa itu pengertian teks eksposisi? Cium tangan. Siapa? Siapa yang masih ingat? Cium tangan. Coba, iya, Lina. Eksposisi adalah paragraf atau paragraf yang mengatur sejumlah informasi ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau membagi pengertian dengan gaya penulis yang singkat, padat, dan akurat. Iya. Betul atau salah? Betul, ya. Siapa yang bisa mengulangi? Ulangi dulu. Tadi UTN bisa? Hah? Terus? Pengertian teks eksposisi. Putri? Coba ulangi, Putri. Eksposisi adalah paragraf atau parangan yang mengandung sejumlah informasi ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman dengan gaya penulis yang singkat, padat, dan akurat. Iya. Betul sekali ya. Jadi teks eksposisi itu ulangi adalah teks yang berbentuk apa? Karangan atau paragraf yang mengandung sejumlah informasi yang ditujukan kepada yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai atau orang banyak ya. Itulah pengertian dari teks eksposisi ya. Ingat ya, jangan lupa lagi itu pengertian daripada teks eksposisi. Baiklah, Nana, hari ini kita lanjutkan materi kita dengan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf teks eksposisi. Buka bukunya halaman 60 berapa itu? 73 ya. Jadi hari ini kita baca tentang jenis-jenis
eksposisi. Dari pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis teks eksposisi, ya, siswa diharapkan, yaitu kamu diharapkan dapat menentukan jenis-jenis daripada teks eksposisi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menentukan jenis-jenis teks eksposisi. Jadi nanti setelah pembelajaran berakhir, kalian setidaknya tahu bahwa paragraf ini termasuk kemana dia termasuk jenis-jenis paragraf teks eksposisi. Paragraf ini Nayang, paragraf jenis-jenis paragraf. Nah, ya, jenis-jenis paragraf teks eksposisi. Jenis-jenis paragraf teks eksposisi ini ada 3. Ya, jadi jenis paragraf itu berdasarkan gagasan umum atau gagasan pokoknya terbagi atas 3. Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa tak? Ya, siapa namanya? Hah? Indah, coba Indah. Apa? Rina ya. Coba. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Iya, benar. Gagasan deduktif itu adalah paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Ya. Terletak di awal paragraf. Itu paragraf namanya disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua apa jenis paragraf? Ya, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif. Kalau tadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kalau paragraf induktif ini adalah kebalikan dari paragraf induktif. Ada yang bisa kira-kira kalau kebalikan dari paragraf deduktif? Coba sob, apa sob kira-kira sob? Iya. Benar tak kira-kira? Tajudin? Benar tak kira-kira Tajudin? Kata si ini tadi. Apa Yusuf tadi? Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Benar tak Tajudin? Hah? Benar. Ya. Benar. Badarus? Benar. Yang lain? Wajah? Benar tak? Benar. Jadi paragraf induktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya
Paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada terletak di dua tempat. Terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, jadi apa pengertian dari paragraf campuran? Coba, Pak Daros. Apa? Iya, ulangi Siti. Jadi paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya. Jadi jenis paragraf pada teks eksposisi itu berdasarkan ya gagasan utamanya, berdasarkan letak gagasan utamanya terbagi atau terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua adalah paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Ya. Sekarang bertanya, ini jenis paragraf. Sekarang ngerti tidak apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Ngerti tidak kalian itu apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Ada yang bisa bantu? Apa itu gagasan utama? Apa itu? Gagasan utama atau gagasan pokok? Bisa? Dina? Sada? Gak bisa? Oleh? Fikri? Apa itu gagasan utama? Oh, Pendi? Gagasan utama ya? Dina? Oh iya, itu adalah gagasan pokok dari teks yang kalian baca itu pasti ya. Maksud ibu pengertian dari gagasan pokok. Kalau pokok itu adalah inti. Jadi kalau gagasan inti apa? Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Bagus, ya. Jadi gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti dari suatu paragraf atau suatu teks, ya. Inti dari suatu paragraf atau suatu teks itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok atau gagasan inti, ya, atau inti dari bacaan, ya. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Boleh? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Coba bentuk apa? Bentuk kelompok. Tolong bentuk kelompok, nak. Bentuk kelompoknya terdiri dari 5 paling banyak 6 orang. 5 atau 6 orang. Sudah bentuk kelompok? Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nak? 6, 5 orang atau 6 orang? 5 orang atau 6 orang?
2, 3, 4, 5, 6 kurang tolong ini kamu sini ya Pak. Kamu sini. Aku sini. Gak usah medianya, sini saja. Sekarang cobalah baca teks yang dibagikan setiap kelompok ya. Itu contoh daripada teks atau paragraf deduktif. Contoh paragraf ada teks eksposisi. Kalau nggak digabung kita 6 kelompok. Nah. Sekarang dibaca kira-kira jenis paragraf apa itu? Baca, itu adalah contoh daripada teks persuasi. Tolong dibaca, baca dulu. Contoh itu adalah contoh daripada teks eksposisi dalam satu paragraf. Ya, itu adalah contoh teks eksposisi. Ya. Nah, kira-kira paragraf apa itu? Ya, satu teks yang terdiri dari satu paragraf yang Ibu bagikan setiap kelompok, kira-kira termasuk teks paragraf apa dia? Hah? Paragraf apa? Paragraf apa dia? Hah? Paragraf apa? Paragraf apa? Paragraf apa? Siti, kelompok Siti, kelompok berapa Siti? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4, coba kelompok 4 Siti. Paragraf deduktif, foto dikit. Paragraf apa? Paragraf deduktif. Mengapa dikatakan paragraf deduktif Siti? Gagasan utamanya berada di tempat terletak di awal karena gagasan utama atau gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Coba tolong Siti bacakan yang mana disebut dengan gagasan pokoknya. Dibacakan. kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Coba ulang sekali lagi buat sedikit. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Oh iya. Coba tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 4. Kelompok 4. Iya. Coba kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok Desi. Coba Desi bacakan paragrafnya Desi. Paragraf seluruhnya dibacakan dulu. Paragraf Desi. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secara kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilempar oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu berkabur dari berbagai tempat, memacetkan seluruh saluran-saluran air, meluapkan dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Ya, tuh. Nah, Desi, kira-kira menurut kelompok kamu teks tadi termasuk teks apa? Paragraf tadi termasuk paragraf apa dia? Hah? Paragraf deduktif. Apa alasannya untuk kelompok 3?
masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Oh, itu adalah gagasan umumnya. Iya, betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Jadi perhatikan ya. Paragraf tadi yang Ibu bagikan setiap kelompok adalah paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Ya, itu semuanya sama tadi. Bagikan semuanya sama paragraf deduktif. Itu salah satu contoh dari paragraf deduktif. Ya, bisa nggak kira-kira menentukan contoh paragraf yang lain dan kalian menentukan gagas? Insya Allah ya. Nanti ada tugas dari Ibu, kalian menentukan gagasan menentukan jenis paragrafnya paragraf apa, dan kalian menentukan gagasan umumnya apa, ditulis ya di kertas setiap kelompok satu. Jadi akan saya bagikan, tolong tadi dikumpul atau biar telah di situ biar Ibu yang ambil. Ya. Ini ada contoh paragraf yang Ibu bagikan dari paragraf teks eksposisi, tapi berbeda jenis-jenis paragraf setiap kelompok, tidak sama. Ya. Kalian menentukan jenis paragrafnya paragraf apa dan nanti bacakan gagasan pokoknya. Jadi nanti setelah kerja kelompok, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Ya, wakil dari kelompok satu orang memaparkan hasil diskusinya atau membacakan daripada hasil diskusinya, yaitu membacakan jenis paragrafnya dan gagasan umumnya. Ya. Ini ada berapa? Berapa tahu tadi yang mana? Tadi ya. Nah, tolong dibaca dulu ya. Dibaca dan dipahami dulu. Kira-kira jenis paragraf apa?